Pemirsa, dalam sejarah kabinet Presiden Joko Widodo selama 2 periode, akhirnya Presiden Jokowi memasukkan Partai Demokrat dalam kabinet dengan melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala BPN. Dilantiknya AHY sebagai menteri menjadi sorotan karena diduga merupakan barter politik terkait pemilu 2024. Koordinasi dengan PDIP ketika mau mengambil Mas AHY. Jadi pertama ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Nggak tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat. Tambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Ya itu hak prerogatif presiden dan ada kursi menteri kosong saya kira diisi ini proses biasa saja. Kan mereka sekarang sudah dalam koalisi. Jadi sebenarnya meresmikan saja dan mengkompensasi dalam bentuk jabatan gitu ya. Saya kira itu bagus. Ya buat saya dua-duanya teman saya selamat bekerja gitu. Hampir 10 tahun menjadi oposisi, kini Partai Demokrat resmi menerima tawaran Presiden Joko Widodo masuk kabinet. Tidak lama setelah penyelenggaraan pemilu 2024 usai, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai Menteri Agraria Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertahanan Nasional untuk 8 bulan ke depan. Sebagai Menteri ATR yang baru, AHY menyatakan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo meski masa jabatannya hanya sampai Oktober 2024 atau 8 bulan saja. Dengan dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR, Partai Demokrat kini tidak lagi menjadi oposisi. Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insya Allah saya akan jalankan sekuat tenaga, walaupun kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih, tetapi saya selalu meyakini dalam waktu berapapun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara. Juru bicara muda Partai Demokrat Rizka Putri Pamungkas pun menyebut ketika Partai Demokrat masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju dan kesepemahaman dengan partai anggota koalisi dan pendukung pemerintah saat ini. Menurutnya AHY masuk dalam jajaran Menteri Jokowi merupakan salah satu bentuk tugas dan amanah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan aset bangsa. Ya, tentu kami juga tidak bisa memungkiri bahwa dalam selama ini ketika Partai Demokrat berkomitmen untuk masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, kami juga tentu melakukan kesepahaman dan juga melakukan diskusi-diskusi dan komunikasi yang intens dengan partai-partai pendukung pemerintah saat ini. Lalu kemudian juga setelah itu tentu kami juga tetap selalu menitipkan ada agenda perubahan dan perbaikan. Kami mungkin di televisi, di publik kita tahu bahwa saat ini Partai Demokrat mendukung keberlanjutan perubahan dan perbaikan, sehingga kita tahu bahwa ini adalah suatu hal yang menjadi satu nafas yang sama, sehingga kemudian ini adalah bagian dari keberlanjutan. Dan kami melihat bahwa saat ini Mas AHY menjadi menteri adalah salah satu bentuk tugas amanah yang diberikan kepada Mas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan juga sebagai salah satu aset bangsa. Jadi kami melihat ini sebagai tanggung jawab. Kalau Mas AHY ini kan sebagai prajurit, dia selalu bilang bahwa tugas adalah kehormatan yang harus diamanatkan dan dijalankan dengan baik. Sementara pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menyatakan, jika sebenarnya PKS, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan merupakan partai yang terlatih menjadi oposisi dalam jangka waktu panjang dan menghadapi berbagai tantangan. Saya rasa PKS, Partai Demokrat, apalagi PDI Perjuangan itu sudah terlatih ya untuk menjadi oposisi dalam jangka waktu yang panjang dan menghadapi berbagai tantangan. Tapi yang mau saya mungkin luruskan itu mengenai koalisi yang terbentuk saat ini, yang justru menjadi
bahan pikiran dari Bapak Joko Widodo, yaitu apa? Membayangkan kalau betul PKS, Nasdem, kemudian PKB dan PDIP menjadi oposisi gitu ya. Padahal program-program yang sedang dilancarkan oleh Prabowo Gibran sambil kita menunggu rekapitulasi ya, real count yang sesungguhnya nanti, itu kan adalah program-program populisme yang membutuhkan sangat banyak dana ya. Dan di sana sini bagaimana menjelaskan tentang bansos kemarin misalnya. Nah itu harus dari sekarang, dan Pak Jokowi sudah melakukan itu dengan tadi ya ada pecah, perkuat, rangkul. Nah ini bagian yang perkuat dan rangkul. Ia pun menyebut Jokowi memiliki strategi pecah, perkuat, dan rangkul dalam hal menyusun koalisi untuk keberlangsungan program-program pemerintah saat ini dan juga program pemerintah selanjutnya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.